Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada siang ini saya akan coba sedikit memaparkan tentang bagaimana etika dan tata cara kita berbusana Melayu secara umum khususnya di Indragiri Hilir ini. Baik, sebelum itu saya jelaskan bahwasanya busana Melayu yang kita maksud adalah busana yang direka atau didesainir oleh orang-orang terdahulu di masa-masa kerajaan dan masa-masa jayanya orang Melayu, hingga terbentuklah beberapa jenis busana Melayu yang sering kita pakai sampai saat ini. Salah satunya mungkin adalah busana Melayu yang sering dipakai ada kaum pria. Itu terdiri dari ada yang disebut dengan busana Melayu baju kurung cekak musang, kemudian ada juga yang disebut dengan baju kurung teluk belanga, kemudian ada juga baju beskap, dan kemudian ada juga baju koko. Demikian juga dengan pihak perempuannya, ada yang disebut dengan memakai baju kurung labuh, baju kebaya labuh, kemudian ada yang disebut dengan baju encim, kemudian ada juga yang disebut dengan baju kebaya pendek. Namun demikian, tentunya kita harus juga tahu perlengkapan dan apa yang harus melengkapi dari suatu busana Melayu itu yang harus kita pakai sehingga bisa dikatakan mereka itu berbusana Melayu yang baik dan benar. Untuk yang pria atau yang laki-laki biasanya diiringi dengan pertama memakai peci, umumnya memakai peci, dan memang ada sekali-sekali yang memakai tanja, dan itu juga pada waktu-waktu tertentu dan pada acara-acara tertentu. Kemudian juga ada yang memakai getam, ada yang memakai tengkulok, dan ada memakai semutar, bermacam-macam jenis ikat kepala di Melayu untuk kaum laki-laki ataupun kaum pria. Kemudian diiringi dengan memakai kain samping seperti yang saya pakai ini. Ini adalah kain samping yang dipakai untuk kaum pria. Dan ini juga ikat kainnya bermacam-macam jenis. Ada nanti namanya ini dan namanya lain baju, kita juga akan nanti menggunakan bajunya yang berbeda. Demikian juga untuk yang lainnya, kadang-kadang kita diiringi dengan memakai capal, ya, capal ataupun pakai sepatu. Ya. Kemudian juga kain samping ini bisa kain tenun maupun kain pelekat, tergantung acara apa dan suasana apa kita memakainya. Kemudian kadang-kadang dilengkapi pula dengan memakai sapu tangan, kemudian memakai bengkung. Tapi secara umum, kalau kita berbusana Melayu, sudah memakai baju ini, yang saya pakai ini adalah baju Melayu cekak musang, buah bajunya 5, memakai kain samping, memakai peci, dan memakai capal. Ini sudah dikatakan bisa lengkap, walaupun masih ada aksesoris lain yang harus bisa dilengkapi untuk memenuhi sebagai busana Melayu yang lebih lengkap lagi. Tapi dengan yang saya pakai saat ini sudah bisa mewakili. Kemudian begitu juga untuk yang perempuan, bisa dia memakai kebaya labuh maupun dia memakai kebaya pendek ataupun baju kurung labuh maupun baju kurung pendek. Kemudian diiringi dengan kain tenun maupun kain pelekat yang dipakainya. Kemudian dipadukan lagi dengan selendang. Kemudian ada lagi yang memakai dengan tudung manto atau tudung mente. Ada juga yang mengatakan sebutnya dengan kelindang. Ya. Kemudian biasanya juga zaman dulu itu untuk perempuan diiringi dengan memakai siput ataupun sanggul. Nah, dan ini juga di Melayu banyak sanggul-sanggul yang ada yang berkembang di daerah kita. Bahkan di Riau ini mungkin hampir lebih dari 18 macam sanggul yang ada. Dan sepertinya ada sanggul siput jonget, limau manis, sanggul lintang, lipat pandan, ekor kera, kucing tidur, dan bermacam-macam. Adalah sanggul sentak, sanggul siput saja, dan segala macam. Tapi pada umumnya
zaman sekarang sudah jarang dipakai karena kebanyakan perempuan Melayu pada saat ini memakai jilbab ataupun hijab, ya. Baik, kemudian untuk memakai kain, untuk yang pria itu ada aturan-aturannya, ya. Untuk kewajiban yang pertama itu untuk pria itu kepala kain ataupun tampuk kain harus terletak di belakang, ya, harus terletak di belakang. Kemudian untuk membedakannya seseorang itu siapa dia dan apa dia, itu nanti terletak pada cara dia memakai kain. Jadi pertama itu untuk yang masih belum berumah tangga, dia akan memakai kain di atas lutut atau sebatas lutut, paling tinggi 2 jari di atas lutut untuk yang belum berkeluarga. Sementara yang sudah berkeluarga, dia akan memakai kain seperti saya ini di bawah lutut 2 jari. Ada lagi yang memakai sampai setengah betis, itu biasanya dipakai oleh untuk orang-orang tua kita, untuk kakek-kakek kita. Nah, kemudian kain yang dipakai ini juga bermacam-macam jenisnya, cara memakainya. Ada dagang luar, ada dagang dalam, ada ikat laksamana, ada ikat laksamana kasmaran dan segala macam. Nanti akan saya coba contohkan cara memakainya, tapi bagaimanapun juga itu perlu waktu yang agak panjang sedikit, ya. Kemudian yang perempuan begitu juga. Bagi yang sudah berkeluarga itu kepala kainnya tetap di belakang. Tapi bagi yang belum berkeluarga kepala kainnya di depan. Dan satu yang harus diingat adalah untuk perempuan lipat kainnya ini harus dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. Jadi tersingkap si bayinya itu tersingkap harus dari kiri ke kanan. Maknanya apa? Kalau dia tersingkap dari kiri ke kanan sementara dia berpasangan, yang sementara laki-lakinya di sebelah kanan. Jadi ini kalau dia tersingkap tidak akan terlihat oleh orang luar, ya hanya di dalam. Kenapa? Maknanya apa? Aib keluarga, kekurangan keluarga tidak boleh diketahui oleh orang lain terkecuali suami. Kenapa suami harus sebelah kanan? Fungsinya melindungi perempuan dan menutupi aib keluarga dan segala macam. Makanya harus pasang kainnya itu dari kiri ke kanan. Nah, kemudian juga ada lagi cara masang kain itu untuk menentukan status seseorang. Kepala kain. Nah, kepala kain itu apabila digesernya ke sebelah kiri, ya, digeser sebelah kiri, itu menandakan yang memakai itu orang sudah duda. Ya. Kemudian juga yang cewek begitu, yang perempuan. Kalau dia ke sebelah kiri, dia adalah janda. Jadi kalau dari jauh tamu datang, kita tahu orang ini sudah berkeluarga, orang ini janda maupun duda. Kemudian kalau dia ke sebelah kanan, itu menandakan orang kepala kainnya sebelah kanannya menandakan yang memakainya itu adalah orang besar ataupun pejabat ataupun istri orang-orang besar. Nah, itu jadi dari jauh orang sudah tahu tamu itu siapa, sehingga orang Melayu nanti dia menyambut tamu yang datang itu dia langsung menempatkan, memposisikan seseorang itu sesuai dengan kelompoknya. Nah, jadi kalau seandainya kelompoknya anak muda, ya dia harus berkelompok di tempat anak muda. Nah, kemudian juga bagi yang orang-orang tua juga, kemudian dia katakanlah seorang pejabat atau seorang pembesar, dia akan ditempatkan di mana, sehingga jadi posisi tempat duduk itu tidak tertukar dan tidak terjadi gesekan-gesekan yang tidak diinginkan. Nah, saya rasa itu. Kemudian ada hal-hal lain yang perlu kita bahas, bahwasanya kalau baju Melayu itu harus kita pedoman itu adalah ada 3 fungsi yang harus kita pegang. Ya, pertama, baju Melayu itu harus menutup aurat, baik perempuan maupun laki-laki. Yang kedua, baju Melayu itu tidak boleh ketat, tidak boleh pas badan, karena Melayu itu identik dengan Islam. Kemudian yang ketiga,
baju Melayu itu tidak boleh transparan. Nah, jadi 3 konsep ini harus dipegang oleh orang Melayu apabila dia ingin membuat baju Melayu. Karena Melayu memang identik dengan Islam. Orang Melayu pasti dia orang Islam, tapi orang Islam belum tentu dia orang Melayu. Kemudian juga di dalam hal keseharian, baju Melayu yang benar itu kalau yang disebut dengan kebaya labo, baju kurung labo, baju cekak musang, baju teluk belanga, dia harus tetap ada pakai keke dan pesak. Fungsinya apa? Supaya baju itu tidak membentuk badan dan juga dia akan longgar. Nah, saya rasa demikian dulu yang dapat saya sampaikan untuk secara umum, dan nanti saya akan jelaskan bagaimana cara memasang kain samping untuk yang laki-laki ataupun yang pria. Kemudian nanti bagaimana cara memasang kain untuk perempuan Melayu sehingga nanti tidak tersalah dan tidak aib terbuka secara umum karena salah memakai busana. Demikian. Oke, di samping saya pada hari ini dan siang ini sudah ada seorang model yang berpakaian Melayu setengah resmi, ya, memakai baju kurung labuh berwarna oranye dipadu dengan kain tenun Indragiri Hilir. Namun di sini sudah kita sesuaikan dengan kondisi saat ini karena model kita hari ini memakai hijab ataupun jilbab. Nah, dan ini adalah baju kurung labuh. Nah, baju kurung labuh dia pakai keke, ini keke. Nah, kemudian di ini ada pesaknya, ya. Kemudian ini bajunya juga sudah dikasih bordiran, dan ini juga di bawahnya juga, dan ini boleh dipakai dan boleh juga lebih panjang ke bawah lagi, ya. Kemudian yang perlu diperhatikan pada saat memakai kain. Nah, kain Melayu itu untuk yang putri itu harus dari kiri ke kanan, sehingga kibasannya itu, kibayannya ini tidak terbuka keluar yang dalam ini. Karena apa? Makna orang Melayu supaya yang tersimpan di dalam ini tidak nampak oleh orang lain. Intinya adalah aib ataupun malu keluarga tidak boleh diketahui oleh orang lain dan tidak boleh terdedai, kata orang Melayu, tidak boleh terbuka, sehingga dia harus dari kiri ke kanan. Kemudian biasanya orang Melayu ini yang laki-lakinya harus di sebelah kanan. Fungsinya apa? Dia melindungi perempuan. Kalau ini tersibai, dia hanya tahu oleh dia, tidak terlihatlah oleh orang ramai. Dan jadi pria Melayu itu dia akan menutupi aibnya keluarga. Nah, jangan nanti ininya ke sebelah luar. Nah, jadi itu maknanya hilang apa yang dari busana Melayu itu. Dan ini juga memaknai bahwasanya dalam keluarga itu harus ada yang melindungi dan ada yang dilindungi. Ini busana Melayu boleh dikatakan sudah menutup aurat secara umum, karena memang Melayu itu identik dengan Islam. Makanya baju Melayu harus dia agak longgar dan agak dalam dan tidak transparan dan tidak ketat. Dan ini memakai hijab. Hijabnya juga sudah kita sesuaikan dan bukan hijab modern. Modern itu ada yang hijab yang rambutnya tetap kelihatan. Dan ini adalah secara umum busana Melayu yang sesuai dengan apa yang kita inginkan di dalam adat istiadat Melayu, walaupun masih ada hal-hal yang kita menyesuaikan dengan kekinian, ya itu. Karena kalau aslinya mungkin kadang-kadang ada yang tidak berkenan memakainya. Kalau zaman sekarang ini terlampau
ketinggalan katanya, tapi maka ini sudah ada bordir menambah kombinasinya sedikit. Saya rasa demikian dulu. Pemirsa sekalian, hari ini saya akan coba jelaskan yang dipakai oleh model kita hari ini adalah pakai baju Melayu Teluk Belanga Cekak Musang. Kenapa dikatakan cekak musang? Dia punya leher tegak, dan baju ini biasanya tetap diiringi dengan buah baju 5 ya. 5 buah baju dan 2 di atas, 3 di bawah. Ini melambangkan rukun Islam yang kelima. Kenapa ini 2 dekat? Karena ini yang dari 5 itu ini yang utama, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menjalankan sholat. Ini mungkin kita yang lainnya puasa, zakat, dan naik haji. Ini rukun Islam yang kelima. Kemudian baju ini juga pakai keke, cuma tidak terlihat ya, tidak terlihat karena terlindung sama kainnya. Pakai keke, pakai pesak. Dan kain yang dipakainya ini adalah kain ikat Laksmana. Kalau yang saya pakai ini kain dagang luar. Dagang luar. Karena kainnya saya pakai di luar dan bentuknya ini adalah kain dagang luar, ini kain Laksmana. Kemudian dipadu dengan capal. Ya. Ini di atasnya ada tanjak. Ya. Ini adalah tanjak, walaupun tanjak ini tidak begitu pas ya. Ada hal-hal yang tidak memenuhi syarat dari sebuah tanjak asli, tanjak warisan. Nah, ini tanjak untuk memadukan pakaian Melayu. Kalau saya memakai kopiah, ya, karena lebih saya cenderung kepada untuk hari-harian. Kalau memakai tanjak ini biasanya dipakai untuk acara tertentu maupun acara adat. Nah, dan biasanya juga diselingi ya, ada sapu tangan, ada dan ini namanya bengkung. Nah, bengkung ini adalah pertama untuk merapikan pakaian supaya jangan bergeser. Tapi bengkung ini juga berfungsi menandakan siapa yang memakainya. Karena bengkung ini ada aturan membuat bengkungnya. Ada yang bengkung hitam pakai les 2 atau 3 warna kuning, itu ada orang-orang tertentu yang memakainya. Kemudian ada bengkung kuning full dari tenun, siapa yang memakainya. Jadi bengkung ini juga menandakan status seorang yang memakai baju itu dan memakai bengkung itu siapa, sehingga orang Melayu nantinya akan tahu, oh si A itu adalah ini. Dan apabila dia datang dalam satu acara, penjaga tamu ataupun yang menerima tamu, dia akan menempatkan posisi seorang itu sudah tahu dah dengan melihat pakaiannya. Saya rasa demikian dulu. Yang lain nanti akan saya perlihatkan lagi bentuk kain atau pakai cara masang kain supaya bisa lebih dipedomani dan lebih bisa praktis kita memakai kain. Karena saya lihat pada saat ini kebanyakan orang kita Melayu itu kalau pakai Melayu repot sekali memasang kainnya. Jadi saya akan saya tunjukkan beberapa model kain untuk dipakai sehari-hari yang sangat praktis digunakan dan dipakai. Demikian, makasih. Baik, saya akan coba jelaskan cara memakai kain samping yang simple dan sederhana. Yang saya pakai sekarang ini adalah kain samping ikat dagang luar. Kenapa? Karena kainnya di luar disebut dengan kain dagang luar. Ini dia bentuknya seperti ini ya. Nah, ini dan ini umum dipakai oleh orang Melayu dimanapun, juga umum memakai kain dagang luar ini, dan baju apapun dipakainya pakai kain ini tidak bermasalah ya. Dan ini kain dagang luar ya. Kemudian ada yang disebut dengan kain dagang dalam. Kain dagang dalam ini sama bentuknya seperti ini, cuman bedanya bajunya dikeluarkan. Izin saya keluarkan baju. Nah, jadi ini dagang luar. Dan ini biasanya
dipakai untuk harian, dan umumnya juga orang memakai kain ini bajunya adalah baju teluk belanga, tidak baju teluk bukan berarti tidak boleh, tapi umumnya orang senang pakai baju teluk belanga yang tidak pakai leher. Itu kainnya kain dagang dalam ini. Jadi cara memakainya, cara memakai kain ini sangat mudah sekali. Saya izin buka. Ini kainnya, kita bentangkan saja begini. Kita ambil kepala kainnya harus pas di belakang kita. Nah, itu kepala kainnya pas di belakang. Kemudian kita hanya tinggal tarik saja, kita lipatkan saja begini. Nah, ini kita taruhkan ke sini. Yang ini juga kita ginikan. Nah, ini. Nah. Kalau belum pas, kita ulangi lagi. Ulangi lagi, ini kita kesinikan supaya yang ini bisa bertemu di tengah. Nah, ini juga kita ke belakang lagi. Nah, setelah itu kita hanya tinggal ambil ujung sini kita kuatkan. Kemudian kita gulung, kita lipat. Nah, ini sangat mudah sekali. Nah, ini dah. Tinggal kita rapikan. Tinggal kita rapikan bagaimananya. Kemudian ini kan bertemu. Kadang-kadang ada lagi yang ingin ini ditariknya sedikit ke dalam. Nah, jadi ada seninya sedikit melipatnya. Ini dagang luar. Dagang dalam sama cara masangnya. Cuman hanya bajunya di luar. Oke? Itu ada dua. Kemudian satu lagi saya tunjukkan kain ikat laksamana seperti yang dicontoh yang dipakai oleh model kita tadi. Kita hanya ambilkan ke samping sini. Ya, ini kita ambilkan ke sini, terus ya kita beginikan. Nah, ya, ini sampai dia terkumpul di sini. Misalnya kita tinggal ikat ini, kalau secara umumnya tinggal ikat saja. Ya, ikat segini. Nah, tapi kalau seandainya pakai bengkong lebih bagus lagi. Ini kainnya termasuk kain yang agak lebar, jadi agak susah kita anunya. Tapi sebenarnya mudah saja. Nah, ini kita tarik saja. Nah, dan begini. Dan ini biasanya juga ini untuk tempat hand rokok zaman dulu kan, segala macam. Begitu saja. Ini sampel. Cuman kalau tadi dia dikasih bengkong supaya lebih rapi. Nah, kemudian ada lagi yang keempat, yang saya juga sangat mudah sekali kain untuk makanya kita pakai begini saja. Kemudian ini kita ambilkan ke tepi sini. Ambil tepi sini, ini kita balikkan ke sini. Ini ambilkan sini. Nah, tinggal kita lipat. Nah, tapi akhirnya dia begini bentuknya. Nah, ya, saya ulangi lagi. Kainnya kita tarikkan saja ke samping sini. Nah, sudah itu kita tahan di sini. Ini kita tarik ke sini. Nah, kemudian ini kita belokkan ke dalam. Ini tinggal dia lurus hanya satu. Nah, ini kebanyakan dipakai orang untuk hari-hari. Dan ini tinggal gulung. Nah, ini yang keempat ya. Dagang luar, dagang dalam, laksamana, dan ini ikat. Ada satu lagi yang disebut dengan ikat putra mahkota. Itu juga lebih sama, lebih kurang ini. Nah, ini begini. Nah, disinikan. Nah, ini ditarik ke sini. Nah, cuman kalau tadi lipatnya ke dalam, kalau sekarang lipatnya ke keluar. Nah, jadi ini sudah kita ginikan. Nah, ini lipatnya ke luar. Nah, nanti tinggal lipat. Jadi ini bentuknya begini. Nah, di tengah.
Ini ada ya, ada 5 macam yang sangat mudah dibuat dan yang sangat mudah dilakukan untuk berpakaian Melayu. Kalau yang lain agak ribet. Yang 5 ini lebih simpel dan lebih tidak merepotkan kita dalam berpakaian Melayu. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan tentang secara ringkas berpakaian Melayu yang simpel dan tidak merepotkan kita. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat bagi kita, dan kalau lebih lanjutnya kita bisa lebih bincang-bincang lebih dalam lagi. Namun untuk tahap ini saya hanya menginformasikan untuk berpakaian Melayu itu yang simpel tapi tidak menyalahi dari ketentuan yang kita harapkan dan ketentuan yang memang sudah menjadi adat kita Melayu. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.